Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan selamat datang pada acara kelas belajar spiritualitas Ignatian yang diselenggarakan oleh Seksi Katekese Paroki Santo Ignatius Loyola Semplak. Setelah rangkaian belajar spiritualitas Santo Ignatius Loyola yang dibuka dengan kita nonton bareng kemarin malam, dan kali ini kita akan memasuki sesi materi yang pertama dengan tema Cannonball dan Pertobatan dengan narasumber Romo Agustinus Setio Darmono SJ. Perkenankanlah saya Yanti Kris dari Seksi Mitra Perempuan Paroki Santo Ignatius Loyola Semplak bertugas sebagai pembawa acara malam ini dan akan memandu acara hingga selesai sekitar jam 21 nanti. Romo, suster, dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan menyampaikan informasi mengenai peraturan selama kelas berlangsung. Mohon seluruh peserta mematikan mikrofon selama pelajaran berlangsung. Mohon membuka kamera atau on cam jika tidak terkendala oleh jaringan. Jika para peserta ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, dapat disampaikan pada kolom chat atau raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Seluruh peserta diharapkan untuk merename sesuai nama waktu mendaftarkan di G-Form, bukan nama merek HP atau singkatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memulai pelajaran malam ini dengan lagu pembukaan dan dilanjutkan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Yohanes Darsono. Silakan Mas Citra untuk memutarkan lagunya. Glory,
Yuk, dipimpin doa. Baik, Bu Yanti. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyapa Tuhan di awal webinar ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, aku mohon rahmat bisa menerima kesedihan di hatiku saat ini. Aku persembahkan kesedihanku dalam kesatuan dengan penderitaanmu. Aku serahkan diriku pada kehendak Bapa. Bantu aku bergerak menuju tugas berikut yang kau tentukan bagiku. Roh Kristus, bantulah aku masuk bersatu denganmu. Bimbinglah aku beranjak dari lukaku, agar memikirkan cinta bagi mereka yang membutuhkan cintaku, dan memikirkan bela rasa bagi mereka yang membutuhkan kepedulianku. Dalam memberikan diri kepadamu, bantulah aku menyelenggarakan keselamatan mereka yang memerlukan aku. Semoga aku menemukan keselamatanku dalam pemberian diriku itu. Semoga aku selalu menerima kehendak Tuhan. Semoga aku menemukan diriku yang sejati dengan hidup yang kuberikan kepada orang lain, dalam semangat berkorban dan menderita. Semoga aku lebih mau mati terhadap diriku dan lebih mau hidup dari dirimu. Ketika aku berusaha menyerah pada kehendak Bapa, semoga aku percaya bahwa Ia akan mengerjakan semuanya untukku. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yo, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita kemarin menyaksikan film Ignatius de Loyola, tentu banyak hal yang menjadi refleksi kita masing-masing ya. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Momen di Pamplona menjadi titik balik Inigo dari kekalahan perang yang menyebabkan kaki yang remuk dan rasa malu yang dalam menjadi titik awal pertobatan. Keteguhan hati Inigo yang meski luka parah untuk mengejar kemuliaan duniawi bagi dirinya sendiri menjadi jalan Tuhan untuk mengubah hatinya dan menyalakan hasratnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan pembelajaran yang lebih dalam lagi tentang peristiwa Cannonball dan pertobatan Santo Ignatius yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Romo Agustinus Setio Darmono SJ atau yang sering disapa Romo Nano. Selamat malam Romo Nano. Romo Nano sudah hadir di sini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk memberi pencerahan kepada kami umat paroki Semplak dan sekitarnya, juga ada dari paroki dan keuskupan lain juga Romo. Terima kasih Romo. Baik Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan belajar bersama dengan Romo Nano, mari kita lihat profil dari narasumber kita yang akan memimpin kita pada hari ini. Silakan. Iya. Nama Romo Agustinus Setio Darmono SJ, lahir pada 9 Agustus tahun 1970. Tahbisan imam pada tahun 2001. Pada 2001 sampai 2003, beliau belajar di Universitas Nijmegen, Belanda. 2003 sampai 2010 sebagai pembimbing rohani Seminari Mertoyudan. Tahun 2010, beliau belajar di Sydney, Australia. Tahun 2011 sampai 2021, beliau bertugas di Novisiat Serikat Yesus Girisonta. 2021,
sebagai koordinator formasi awam Sahabat Ignatius. Demikian profil singkat dari Romo Nano. Untuk selanjutnya, silahkan Romo untuk menampilkan dirinya. Selamat datang. Terima kasih, Romo. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membagikan pengetahuan dan juga pengalaman eh, terkait dengan Santo Ignatius Loyola. Saya merasa dipercaya dan saya mendukung sepenuhnya teman-teman dari Paroki Santo Ignatius Loyola Semplak Bogor karena mau belajar spiritualitas Ignatius, tetapi terlebih-lebih karena mau belajar siapa Ignatius Loyola sebagai pelindung paroki Anda. Saya amat mendukung usaha ini, sangat baik karena Anda diberi tokoh besar yang sangat istimewa, yang menurut saya sayang sekali kalau Anda tidak mengenal. Ini seorang pribadi yang menurut saya kalau ibarat sebagai sebuah tambang, ini sebuah tambang emas yang isinya banyak sekali. Karena itu upaya belajar spiritualitas Ignatian 5 kali ini sungguh merupakan kegiatan cerdas untuk mengenal pelindung paroki Anda. Maka ketika Annie meminta saya untuk mengisi acara ini, saya tidak punya alasan mengatakan tidak, karena mendukung Annie dan juga mendukung paroki Santo Ignatius Loyola Bogor ini. Saya mau mengisi acara ini dalam 2 sesi. Lalu satu sesi, lalu ada break pengendapan. Maksudnya adalah melihat lagi yang sudah Anda lihat, Anda dengar. Lalu sesudah pengendapan, masuk lagi sesi kedua untuk melihat dan merefleksikan apa yang Anda lihat, Anda dengarkan. Teman-teman yang terkasih, salah satu ajaran penting Santo Ignatius Loyola adalah repetisi, mengulang. Jadi ketika saya sudah membaca 1 kali, itu tidak akan pernah bisa menguasai semuanya. Maka saya perlu mengulang, membaca lagi untuk yang kedua kalinya. Itu pun pasti juga belum bisa menangkap semuanya. Maka perlu repetisi lagi, membaca yang ketiga, dan seterusnya sampai saya betul-betul paham apa yang saya baca. Jadi ada satu hal yang sangat penting yang saya sebutkan di judul slide yang sedang Anda lihat, hidup di jalan Ignatian. Salah satu jalan Ignatian adalah repetisi, mengulang. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa menangkap satu hal hanya dengan 1 kali melihat. Karena itu, meskipun program malam hari ini dan dilanjutkan dengan 4 pertemuan berikutnya sudah amat bagus, tapi saya mau mengingatkan Anda, itu baru 1 kali tepuk tangan. Harus bertepuk tangan lagi, bertepuk tangan lagi. Harus membaca lagi, belajar lagi, berdiskusi lagi. Dengan jalan repetisi itu, maka Anda akan semakin paham.
Apa yang dimaksud dengan hidup di jalan Ignatian? Menurut saya, Anda yang hidup di Paroki Santo Ignatius perlu terus-menerus merepetisi proses mengenal kisah hidup Santo Ignatius Loyola. Mengenal kisah hidup Santo Ignatius Loyola. Bahkan saya mengusulkan 5 tahun lagi, insya Allah, teman-teman Paroki Santo Ignatius Loyola Bogor bisa ziarah ke Spanyol, napak tilas tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Santo Ignatius Loyola. Orang Islam ziarah ke Mekah, orang Katolik dari Paroki Santo Ignatius Loyola Bogor harus ziarah ke kota bernama Loyola. Terus apa dong setelah mengenal pribadi orang ini? Ya menurut saya setelah mengenal lalu meneladan, mengikuti, mengimitasi. Percumalah kalau kita hanya tahu, tetapi pengetahuan itu tidak mengubah kita. Betapa mudahnya sebetulnya mencari informasi tentang siapa Ignatius Loyola di Google. Ada banyak sekali informasi di sana. Tapi tidak ada gunanya pengetahuan yang sedemikian banyak kalau tidak sampai mempengaruhi diriku meneladan keutamaan-keutamaan hidupnya. Apa sih yang layak diteladan dari Santo Ignatius Loyola? Menurut saya sebetulnya Santo Ignatius Loyola itu ajarannya tidak jauh dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu 2 hal, mengabdi Tuhan dan berguna bagi sesama. Dan dengan itu lalu saya akan selamat. Teman-teman yang terkasih, kecenderungan kita mengabdi diri sendiri, mengabdi kepentinganku sendiri, berjuang keras untuk kebutuhan diriku sendiri. Mengabdi Tuhan, nanti kalau mau mati, padahal kita tidak pernah tahu kan kita matinya kapan. Berguna bagi sesama, mikir-mikir dulu. Sesama akan aku hubungi ketika aku membutuhkan. Doa pembukaan tadi sangat bagus, tetapi sekaligus sangat berat. Coba cermati lagi doa pembukaannya itu berat sekali. Tetapi sebetulnya doa pembukaan tadi mencerminkan jalan Ignatian. Saudara-saudari, Santo Ignatius Loyola itu ditulis ya banyak sekali buku. Saya menampilkan beberapa buku tentang Santo Ignatius Loyola yang berbahasa Indonesia, yang bisa diakses dengan mudah. Ada buku berjudul Wasiat dan Petuah Santo Ignatius. Ada buku The First Jesuits, itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Yesuit pertama. Ada buku Ignatius Loyola, Pendiri Serikat Yesus. Ini buku yang sangat detail, sangat lengkap. Ada buku tentang bagaimana caranya memahami kisah Ignatius lebih mudah. Itu dengan judul Berjalan Bersama Ignatius, Walking with Inigo, itu juga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan untuk kita semua yang senang singkat, shortcut, buku yang sangat singkat adalah Berani Ambil Keputusan. Ini buku yang amat sangat singkat. Maka saya menyarankan, menganjurkan, mendukung teman-teman semua untuk cari buku Berani Ambil Keputusan untuk mendampingi Anda semakin lengkap pengenalan Anda terhadap Ignatius Loyola. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyadari bahwa
kita tidak mungkin mengenal Santo Ignatius Loyola tanpa membaca kisah hidupnya. Sekali lagi, 5 pelajaran hari ini yang pertama, berikutnya kedua, ketiga, keempat, kelima, 5 kali tidak akan pernah cukup untuk mengenal pendiri Serikat Yesus ini. Maka mari kita menumbuhkan, menghidupkan budaya membaca. Apalagi di zaman sekarang, kita lebih memilih hal-hal yang bersifat digital, gadget. Kalau tidak hati-hati, teman-teman, kita akan teradiksi oleh gadget dan tanpa kita sadari, kesehatan mental kita terganggu. Karena itu, untuk menjaga kewarasan mental kita, membaca buku cetak amat sangat penting. Selain membaca untuk kita sendiri, Ignatius Loyola sebagai seorang pribadi itu juga tidak bisa terlepas dari membaca buku dan nantinya dia akan menulis buku. Mengapa membaca buku sangat penting? Alasan pertama, membaca buku untuk Ignatius Loyola sendiri dan untuk saya juga mengalaminya dan teman-teman juga pasti juga banyak yang mengalami. Buku itu pembentuk cara berpikirku dan pengisi ruang batinku. Saya mau mengatakan kalimat yang sangat penting. Semakin banyak waktu yang saya pakai untuk melihat sosial media, maka pikiranmu, hatimu, relung dalam hidupmu terisi oleh berita-berita sosial media. Apakah Anda mau batinmu yang terdalam terisi oleh sosial media yang kebenaran isinya masih dipertanyakan? Maka malam ini saya mengajak teman-teman semua untuk mari memberi waktu lebih banyak untuk membaca buku cetak, membaca buku-buku yang bagus. Kegiatan membaca itu lebih sehat. Apa yang kubaca mengisi cara berpikirku, mengisi ruang batinku yang terdalam. Dan itu yang dialami oleh Ignatius Loyola. Alasan kedua, dengan membaca buku, Ignatius mengalami Allah berbicara kepadanya lewat buku yang dia baca. Dan peristiwa ini menurut saya amat sangat mungkin kita alami saat ini. Membaca buku menjadi momen kita membuka diri untuk dimasuki Allah lewat materi yang aku baca. Yang ketiga, nantinya Ignatius akan menulis ribuan surat dan menulis buku untuk membimbing, memimpin banyak orang. Lalu mengapa perlu membaca kisah Ignatius Loyola? Saya mengulang lagi, ada 2 hal penting. Ketika saya sendiri membaca kisah-kisah Ignatius Loyola, saya memahami cara-cara Allah berkarya dalam hidupnya. Dan dengan melihat, membaca, memahami cara Allah bekerja dalam hidup Ignatius Loyola, saya sendiri terbantu mengenali kisah hidupku dan terutama mengenali bagaimana Allah berkarya dalam hidupku. Teman-teman, masih ada buku lain berbahasa Indonesia
yang bisa Anda beli, Anda baca untuk mengenal Santo Ignatius Loyola. Bukunya ada di slide. Panggil saja aku Lopez. Buku ini lebih bersifat novel, jadi lebih ringan. Sayang, terjemahan bahasa Indonesianya kurang bagus. Lebih bagus buku aslinya tentu saja berbahasa Inggris. Tetapi kalau Anda kesulitan berbahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia sudah lebih dari cukup. Cari buku ini, baca buku ini. Saya yakin Anda akan semakin mengenal Ignatius, tetapi terlebih-lebih mengenal bagaimana cara Allah berkarya dalam hidupnya. Dan dengan itu, Anda terbantu untuk mengenali bagaimana Allah bekerja dalam dirimu. Secara singkat, teman-teman, kisah hidup Ignatius Loyola itu saya bagi menjadi 5 bagian. Kisahnya panjang, dan saya membuat menjadi lebih ringkas berdasarkan tempat-tempat yang dia jalani. Bagian pertama itu bercerita tentang pembentukan kepribadian Ignatius Loyola sesuai dengan lingkungan sosial, budaya, agama, politik pada zaman itu, tahun sekitar 1491. Dia lahir di Loyola, dan nanti ketika dia remaja, dia dididik di Arevalo, dan setelah itu dia bekerja di Navarre. Ini bagian pertama. Saya tidak akan membahas bagian ini, karena saya memilih bagian yang kedua. Peristiwa yang amat besar, amat penting, dan belum lama ini, tahun 2020, itu kalau tidak salah 2021, dirayakan 500 tahun Ignatius kena peluru di Pamplona. Bayangkan, peristiwa yang amat menyakitkan dirayakan 500 tahun yang lalu. Nanti saya akan membahas bagian ini lebih detail. Bagian ketiga yang juga akan saya bahas lebih detail di sesi kedua tentang pertobatan. Pertobatan Ignatius dimulai dengan peristiwa ini. Allah melakukan intervensi, campur tangan yang radikal. Ini awal pertobatannya. Ini bagian lebih detail pertobatannya. Nanti di sesi 2 saya akan membahasnya lebih detail. Bagian keempat, sesudah dia diubah oleh proses membaca, sesudah dia bertobat, lalu dia mulai membangun hidup yang baru, terutama bidang kerohaniannya, lewat bacaan rohani, refleksi, pengakuan dosa, kontemplasi, mati raga, bimbingan rohani. Maka menurut saya, umat paroki Santo Ignatius Loyola Bogor mestinya mengembangkan bagian keempat ini. Pembentukan kerohanian, belajar dari Santo Ignatius Loyola. Kalau suatu ketika nanti saya diundang ke Bogor untuk bercerita lebih detail, dengan senang hati saya akan datang, asal waktunya cocok. Dan di bagian kelima, ini menurut saya tidak kalah hebatnya. Setelah proses pembentukan rohaninya selesai, setelah proses pendidikan kerohaniannya tuntas, fokus hidupnya sudah bukan dirinya lagi. Tapi dia mulai mencari teman, membentuk kelompok, melakukan pelayanan kepada Tuhan dan sesama, menyerahkan diri kepada Paus. Saya berharap
teman-teman dari Paroki Ignatius Bogor itu sampai di tahap kelima ini. Dugaan saya Anda belum sampai di bagian ini. Kalau tidak keliru, kalau tidak hati-hati, saya kembali lagi ke belakang. Kalau tidak hati-hati, kita masih berada di bagian ini. Fokusnya diri sendiri. Dan kalau kita hidup, fokusnya hanya aku, aku, hati-hati, Tuhan bisa loh intervensi dengan radikal. Siap Anda, kalau Anda disikat oleh Tuhan, supaya Anda bertobat. Tentu saja saya mengajak Anda semua sampai di bagian ini. Sudah tidak ribet dengan urusan ego, sudah tidak ribet cari tepuk tangan, sudah tidak ribet mencari pengakuan di sana-sini, tetapi mulai ribet melayani Tuhan, sibuk melayani sesama, rame bekerja sama untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Saya dan Anda semua dipanggil untuk menuju ke arah ini. Tua tidak jaminan sampai di sini. Menjadi tua itu pasti. Untuk masuk di bagian kelima, ini sebuah pilihan. Ini sebuah perjalanan yang harus saya pilih, yang harus saya tekuni. Insya Allah makin banyak orang-orang dari Paroki Santo Ignatius Semplak Bogor sampai di tahap ini. Mari kita masuk di bagian yang pertama lebih detail. Di judul disebut cannonball. Ball itu bola, peluru, cannon itu meriam. Jadi seperti Anda lihat di gambar, Ignatius Loyola mengalami cannonball moment, artinya dia kakinya terkena peluru meriam. Dampaknya fisiknya hancur. Dan nanti dari situ, tahap demi tahap, dia menuju pertobatan. Mengapa dia terkena peluru? Pada waktu itu, teman-teman, Ignatius atau tempat di mana Ignatius itu hidup, ada perang besar seperti Amerika menyerang Iran. Persis ya, perang yang mengerikan. Dan perang itu terjadi antara kerajaan Kastia, di mana Ignatius tergabung di dalamnya, dan kerajaan Perancis. Dan perang ini memperebutkan sebuah daerah bernama Navarra. Nah, tapi perang itu di benteng Pamplona, bentengnya terlihat di gambar itu ya, perangnya tidak seimbang. Pasukan Kastia, di mana Ignatius berada di dalamnya, hanya terdiri dari 1.000 orang. Sedangkan pasukan Prancis berapa? 12.000. Ada catatan sejarah yang amat detail ya. Ada 29 meriam dan salah satu pelurunya nanti mengenai Ignatius. Ada 800 tombak. Hebat ya catatan sejarah zaman itu ya. Anyway, singkat kata, perang ini nggak seimbang. Kalau orang berpikir nalar, ya sudah, nggak usah melanjutkan peperangan. Pasti kalah. Tapi teman-teman, orang bernama Ignatius Loyola atau sebelum bertobat dia bernama Inigo, orang yang ambisius. Seperti orang yang memperjuangkan makan bergizi gratis atau koperasi desa merah putih. Terus saja, ada banyak kekurangan ya lanjut terus.
Koperasi Desa Merah Putih sudah berdiri di mana-mana. Kegunaannya nggak penting lah, yang penting berdiri dulu. Ambisius. Harga dirinya tinggi. Dan itulah pribadi bernama Inigo. Kekeh, kukuh, keras kepala. Dan dia malah termotivasi untuk datang ke peperangan yang tidak seimbang itu. Motivasinya apa? Cari tepuk tangan. Supaya dapat penghargaan. Supaya dapat pengakuan. Nah, ini kita banget bukan? Kita ini orang-orang yang seringkali masih cari tepuk tangan. Bahkan bekerja di dalam gereja pun sebetulnya motivasinya tepuk tangan. Dan para romo termasuk saya pun masih sering juga terjebak pada ambisi, mencari harga diri, diakui, ditepuk tangan. Bagi Inigo, perang adalah panggung. Perang adalah kesempatan emas untuk membuktikan pada raja bahwa, hei, ini loh kesatria hebat dari Loyola. Teman-teman, saya mendahului pertanyaan refleksi yang sebetulnya nanti saya munculkan. Seberapa besar ambisiku, seberapa kuat motivasiku untuk mencari tepuk tangan, untuk mencari pengakuan. Selama itu masih kuat, kita kesulitan bekerja sama dengan Tuhan. Jangankan bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan teman sendiri saja susah. Karena apa? Aku yang harus menonjol. Dan Tuhan bertindak. Wah, ini Tuhan agak kejam ini. Rasanya Tuhan bertindak seperti memukul Saulus yang kurang ajar itu kan. Saulus yang mengerikan itu disikat sama Tuhan. Inigo yang sombong itu juga disikat sama Tuhan. Dia kena peluru meriam. Jadi bagi saya ini pelajaran penting ya. Kalau saya terlalu mencari diri sendiri, mencari tepuk tangan, nggak memikirkan Tuhan, nggak memikirkan kepentingan sesama, wah bisa jadi saya kena cannonball moment. Ambisi yang sangat kuat ketika dihajar sama Tuhan, biasanya juga terlukanya parah. Makin berambisi, biasanya kalau ambisinya gagal juga jatuhnya tuh sakit sekali. Dan itu yang dialami oleh Inigo. Hari ini kalau Anda datang ke Spanyol, ke kota bernama Pamplona, ada monumen di mana Inigo terkena peluru. Gambar di sebelah kiri itu posisi di mana Inigo terluka. Di situ didirikan patung. Dan patung yang sama ada di rumahnya di Loyola. Sedangkan di dekat patung itu, di sebuah trotoar, di situ ada sebuah monumen lempeng besi. Tertulis di situ dalam bahasa Indonesia, di sini Santo Ignatius Loyola jatuh terluka pada tanggal 20 Mei 1521. Jadi ini titik-titik sejarah di mana Inigo betul-betul ditampar sama Tuhan. Sakit banget karena luka yang sangat parah. Kena pisau dapur saja sudah sakit ya kan. Terkilir karena main sepak bola atau lari atau terjatuh. Itu saja sudah sakit. Nah ini kena peluru. Teman-teman lihatlah gambar. Kaki kanannya terkena peluru. Parah. Selain fisik, yang tidak kalah parah sebetulnya adalah secara psikologis. Malu. Orang yang ambisius itu biasanya malu ketika ambisinya gagal.
Tapi Ignatius itu memang ini hebat sih. Daya tahannya luar biasa. Meskipun sudah tercabik-cabik seperti itu, ambisinya tidak padam. Dan itu membuat dia tetap bisa bertahan. Ini sisi hebatnya. Daya tahannya luar biasa. Seluar biasa ambisi pribadinya. Jadi ambisi pribadi kalau negatif menjadi negatif. Tapi daya tahan yang besar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sesudah dia diobati secukupnya, dia ditandu untuk dievakuasi dari kota Pamplona menuju ke Loyola. Itu dua titik yang amat jauh. Pamplona, Loyola, jauh. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki, dan Ignatius ditandu dengan, ya dievakuasi dengan tandu, membutuhkan waktu 15 hari. Kalau sekarang ya tidak ada 1 hari, mungkin hanya hitungan jam dengan mobil tentu saja. Tapi pada waktu itu 15 hari. Dan pastinya 15 hari ini, 15 hari yang wadadidau sakit sekali. Oke, teman-teman, itu cerita-ceritanya tentang cannonball. Singkat kata, cannonball itu adalah sebuah peristiwa. Ini berlaku untuk kita juga ya. Cannonball moment itu adalah sebuah peristiwa di mana di peristiwa itu kita dihantam gitu, oleh sesuatu yang besar. Bisa jadi kita gagal dalam berusaha, ketipu dalam berbisnis, lalu kehilangan banyak modal, sudah berjuang keras untuk lulus ujian tertentu, gagal, berupaya untuk mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Cannonball moment adalah sebuah peristiwa besar yang hantam kita. Nah, simpulnya, itu salah satu cara Allah. Satu dari 1001 cara yang dimiliki Allah untuk mengubah arah hidup manusia. Simon Petrus, cannonball momennya adalah berkhianat 3 kali. Saulus, momen cannonball momennya adalah dia dijatuhkan oleh Tuhan dari kudanya, lalu buta. Teman-teman, setiap orang punya cannonball moment. Maka cermati cannonball momentmu kayak apa. Dan cannonball moment itu di sini dikatakan salah satu cara Allah untuk membuat kita eling, sadar, waras. Simpul kedua, cara Allah mengingatkan manusia itu seringkali melakukannya dengan tak terduga, mengagetkan, dan menyakitkan. Ini cirinya ya, cannonball moment mempunyai ciri. Tak terduga, mengagetkan, menyakitkan. Panitia mohon oke, sudah, terima kasih. Sebetulnya apakah Allah sedemikian kejam? Ya oke, penilaian kejam itu sah-sah saja. Tapi mungkin kita juga kejam loh terhadap Allah. Kita sudah diberi banyak oleh Allah, tetap nggak sadar-sadar, masih berambisi terus untuk egois gitu. Nah, nggak salah juga dong Allah kejam dalam tanda petik ya untuk menghancurkan ambisi egoisku, untuk meluluh lantakkan ambisi duniawiku, agar aku ingat bahwa aku ini ciptaan Allah yang mestinya juga mengabdi Dia. Simpul 3. Allah bertindak dengan cara yang jitu dan amat sangat tepat.
biasanya membidik titik lemah kita. Dan titik lemah itu biasanya dimasuki oleh Allah. Saya memilih gambar tukang periuk dan tanah liat yang mengatakan tukang periuk itu punya hak untuk membongkar lagi periuk yang sudah jadi, diremet-remet lagi, dibentuk lagi, mungkin nanti nggak cocok, diremuk lagi, dihancurkan lagi, ditata ulang. Teman-teman, bagi saya kisah Cannonball Moment ini menyadarkan pada satu kenyataan yang dasariah. Aku ini tanah liat dan Tuhan tukang periukku. Aku pengen jadi pot yang cantik. Sementara Tuhan sebetulnya pengen membuatku jadi asbak. Aku tidak pernah bisa memaksa diri jadi asbak. Aku perlu manut taat pada Tuhan untuk dijadikan asbak. Simpul yang keempat, ambisi manusia. Ambisi itu adalah sebuah keinginan besar, kuat untuk mencapai sesuatu. Dan sesuatu ini biasanya ya harga diri, kehormatan, popularitas, kekayaan, kenikmatan, sekitar itu. Di satu sisi memang ambisi itu bisa menjadi motor, mesin, motivator yang menggerakkan diriku, yang membuat aku bersemangat bangun pagi hari, berangkat kerja, pulang malam, balik lagi ke rumah untuk bekerja lagi. Di satu sisi, di satu sisi ambisi manusiawi ada kalanya perlu, tapi kadang-kadang ambisi itu tidak pas dan malah membelokkan kita. Maka saya mengajak Anda untuk bertanya, ambisimu sekarang apa? Ambisi yang paling besar itu apa? Dan apakah ambisi itu sebuah sesuatu yang positif, keutamaan, atau ambisi itu menunjukkan kelemahan yang membawa kita kepada kesia-siaan? Lalu yang kedua, ambisi apa yang saat ini ada dalam dirimu? Dan apa yang mau kamu lakukan dengan ambisi itu? Demikian teman-teman, cerita singkat tentang Cannonball Moment. Tidak lengkap, tetapi memang saya mengambil pokok-pokok pentingnya. Dan saya break di sini, kita mencoba merepetisi lewat pengendapan.
Teman-teman, kita lanjutkan di sesi 2 ya. Semoga penjelasan di sesi 1 dan juga repetisi tadi membantu Anda bisa mengambil poin penting dari kisah bernama Cannonball Moment. Kita masuk bagian yang kedua. Sesudah Cannonball Moment, itu diikuti tahap pertobatan. Singkat kata, pertobatan yang sejati itu selalu dimotivasi oleh karena ingin mengikuti Allah. Motivasinya itu. Kalau motivasinya karena ingin mengikuti Allah, maka banyak hal yang berat bisa dilakukan. Dan kalau motivasinya adalah dalam kaitannya dengan relasi dengan Allah, maka aku bisa masuk ke tahap yang tidak mudah, yaitu melepas yang aku inginkan. Aku inginnya bersama teman-teman ke bawah, kalau pakai simbol gambar yang sedang kita lihat ya. Tapi Allah itu ingin aku mandiri, melawan arah.
Nah, sekali lagi, pertobatan itu yang memang dari luar terlihat ada perubahan. Dari tidak makan nasi menjadi dari makan nasi menjadi tidak makan nasi, dari makan 3 kali menjadi makan 1 kali. Secara fisik pertobatan itu memang harus ada yang bisa dilihat. Nah, yang paling penting dari pertobatan bukan soal apa yang dilihat, tetapi motivasinya. Motivasinya adalah yang paling benar, pertobatan motivasinya adalah ya karena aku mengikuti Allah. Aku, kalau kita pakai contoh Ignatius, hidupku sudah kakiku sudah dihancurkan ini, dan ini kerjaan Allah. Kalau aku tetap kekeh memperjuangkan ambisiku, ya aku akan hancur. Tapi kalau aku sadar, oh aku dihancurkan Allah, supaya aku bertobat. Dan Ignatius mengikuti logika itu. Terkait dengan pertobatan Ignatius, tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang peran buku. Pertobatan Ignatius dipicu, dipacu, dilengkapi, diakomodasi, difasilitasi oleh buku. Dan Ignatius sendiri sudah mempunyai kebiasaan dan kebutuhan membaca buku. Maka kalau berbicara tentang pertobatan Ignatius, sesudah Cannonball Moment, salah satu kalimat penting yang kita ambil sebagai simpul adalah buku adalah fasilitas untuk pertobatan. Mengapa begitu? Buku yang dia baca itu mengisi imajinasinya, menghidupkan memorinya, menggerakkan pikiran, hati, jiwa, dan perasaannya, dan dari situ lalu dia mengambil sebuah keputusan baru, meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru. Dengan itu lalu bisa dikatakan buku yang dibaca oleh Inigo mengantar dia lahir sebagai manusia yang baru. Casingnya sama, penampilan luarnya sama, yang berubah di kedalaman dirinya. Sesudah kena cannonball, itu kakinya tak akan lagi pulih seperti sedia kala. Dan proses penyembuhannya lama, 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu dia tidak bisa kemana-mana, hanya bisa berebah di tempat tidur. Dan tentu saja hari-hari sangat membosankan. Belum ada YouTube, TikTok, IG. Belum ada sama sekali. Maka dia lalu bertanya-tanya, bukan? Aku ngapain ini, bosan sekali hidupku kalau caranya begini. Ignatius sudah mempunyai kebiasaan membaca buku. Sebelum dia kena peluru meriam, buku yang dia idolakan adalah sebuah novel kesatria, dan novel ini tentang seorang tokoh, dan tokoh ini menjadi idola dia, dan tokoh ini bernama Amadis de Gaula. Jadi, sekali lagi, sebelum Ignatius kena peluru, dia sudah mempunyai kebiasaan membaca. Buku yang dia baca adalah novel kesatria bernama Amadis de Gaula. Dan cara Ignatius membaca, saya di situ menulis kata copy paste. Artinya dia serap, dia praktekkan. Dia copy, dia paste. Copy paste itu kan di copy, ditaruh di teks yang baru, muncul. Sekali lagi, ini penting. Cara Ignatius membaca adalah copy paste. Artinya apa? Yang dia baca
dia telan habis-habisan, dia praktekkan. Nah, di sini menjadi penting. Kalau tadi saya mengatakan repetisi, kali ini kata kunci kedua adalah copy paste. Artinya, yang dia baca, dia serap, yang dia serap mempengaruhi pikirannya, imajinasinya, hatinya, perasaannya, jiwanya, keputusannya, tindak tanduknya. Itu namanya membaca, merubah seseorang. Kalau membaca, sekedar membaca, selesai hanya sebagai informasi, ya tidak ada perubahan apa-apa. Kita sering membaca diskon barang-barang di Shopee, apalagi tanggal 7 bulan 7. Wah, itu semua ibu-ibu pasti buka Shopee itu ya, tanggal 7 bulan 7 mencermati. Lihat, melihat-lihat di Shopee itu sebuah proses membaca. Dan begitu ada barang yang aku tertarik, harganya murah banget, dari 1 juta menjadi 350.000, lalu aku eksekusi. Seret, beli. Itu namanya informasi mempengaruhi keputusan dan lalu bertindak, aksi. Dan inilah yang semestinya terjadi. Informasi diserap menjadi sebuah aksi. Semoga proses teman-teman sekalian belajar tentang Ignatius Loyola pakai metode copy paste. Jangan hanya hadir 5 kali, nggak ngefek apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan. Di rumah Loyola waktu itu, Loyola itu nama keluarga, tetapi sekaligus juga nama daerah. Jadi kalau Anda hari ini pergi ke Spanyol, lalu pasang di Google Map Anda destinasi akhirnya Loyola, Anda akan diantar sampai ke daerah bernama Loyola. Nah, di rumah Ignatius di Loyola itu, buku ini nggak ada. Buku Amadis de Gaula ini nggak ada. Yang ada 2 buku ini. Yang buku sebelah kiri, kiri sana, judulnya The Life of Jesus Christ. Dalam bahasa Latin, Vita Christi. Sebetulnya The Life of Jesus Christ itu seperti Injil, plek Injil. Buku kedua, persis di belakang saya ini, judulnya adalah The Golden Legend. Isinya kisah santo-santo. Santo Franciscus Assisi, Santo Gregorius, Santo Dominikus, Santo Benedictus, dan santo-santo lainnya. Semula Ignatius nggak tertarik pada buku-buku suci ini, tetapi karena terpaksa nggak ada buku lain, ya sudah, dia baca aja. Dari sini saya sendiri mendapat simbol penting. Seringkali keterpaksaan itu menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah kebangkitan, pertobatan, atau kelahiran kembali. Ya, keterpaksaan. Ya, tentu saja sebuah pertobatan bisa jadi dilakukan dengan kesadaran. Tentu itu yang diharapkan. Sadar, bertobat, berubah. Tapi kalau tidak sadar-sadar, kadang-kadang Tuhan yang membuat kita terpaksa. Kena cannonball moment gitu, baru sadar. Kalau belum sadar, Tuhan punya cara lain lagi supaya kita terpaksa lalu sadar. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka yang dilakukan oleh Ignatius Loyola waktu itu adalah membaca, baca, membaca, membaca. Dari sini saya terus-menerus mau promosi kepada teman-teman sekalian. Ayo membaca.
Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh sosial media. Baca buku-buku yang bagus, minimal buku-buku yang saya tunjukkan tadi. Buku-buku amat sangat sehat mempengaruhi kita. Terpaksa membaca buku yang tidak diinginkan, tetapi tanpa dia sadari apa yang dia baca merasuki pikirannya, imajinasinya, hatinya, jiwanya. Tahap demi tahap sih, tidak sekali jadi. Berbulan-bulan lamanya dia membaca, membaca, membaca. Bacaan merasuki hati dan pikirannya. Bacaan menumbuhkan kehendak kuat. Dan ini ada kata penting lainnya, teman-teman. Dambaan suci. Keinginan yang baik. Dan akhirnya, sekali lagi, tidak mendadak ya, tetapi tahap demi tahap. Bacaan yang dia serap, akhirnya mengganti ambisi duniawinya. Merubah mimpi lamanya. Menjadi ambisi yang baru, menjadi mimpi yang baru. Sekali lagi, tahap demi tahap. Nggak sekali jadi. Ketika Ignatius membaca, dan ketika kita membaca, teman-teman, ini penting. Apa yang harus saya cermati ketika aku membaca? Ketika aku membaca buku, ketika aku membaca berita, ketika aku membaca apapun, cermati gerak batin yang hidup. Reaksiku, senang, cocok, nggak suka, terinspirasi, menjadi melo, menjadi nangis, terharu. Itu namanya las motiones. Gerak batin. Ini selalu ada. Membaca apapun pasti ngefek pada pikiranku, imajinasiku, hati, perasaan, jiwaku. Nah, Tuhan bergeraknya lewat gerak batin itu. Ini kata-kata dari Ignatius sendiri. Sambil dia rebahan, dia membayangkan mimpi lamanya. Ada kesatria berkuda, ada perempuan naik kuda, ada raja di sana. Ini mimpi lamanya. Mengabdi raja, dapat jodoh seorang perempuan dari bangsawan tertentu. Ini mimpi lamanya. Maka di situ ada tulisan, bila aku berpikir mengenai hal-hal duniawi, menjadi kesatria, pacaran dengan putri bangsawan, mengabdi raja, dia merasa apa? Senang sekali. Tetapi kalau dia berhenti memikirkan mimpinya tadi, dia kok lelah, hampa, kering, tidak puas. Sekali lagi sampai di sini, dia mengimajinasikan mimpi lamanya, efeknya ini. Sebaliknya, kalau dia membayangkan yang dia baca, dan yang dia baca itu terkait dengan rencana pergi ke Yerusalem, tidak pakai sepatu, mati raga hanya makan sayuran, nggak makan Indomie ya, makan sayuran, berlaku tapa, dia merasa terhibur. Bahkan ketika dia sudah tidak membaca, ketika dia sudah tidak berimajinasi, perasaan terhibur itu masih. Karena itu akhirnya mimpi lama terhibur, kesepian. Mimpi baru terhibur, kok terhiburnya awet ya. Dari situ dia mulai belajar pembedaan roh. Yang satu dari setan, roh jahat. Yang satu dari roh baik, roh Allah.
Jadi teman-teman, sampai di sini saya mau membuat simpul yang amat penting. Dari kegiatan membaca, berimajinasi, mencermati gerak batin, lalu sampailah kepada keterampilan yang sangat penting, pembedaan roh. Membaca, mencermati gerak batin, pembedaan roh. Sampai di titik itu tadi, akhirnya Ignatius Loyola memilih yang dari Allah. Sekali lagi, tahap demi tahap. Nggak sekali jadi. Terjadinya berbulan-bulan. Dia mengalami gonta-ganti itu. Akhirnya dia melihat perbedaan dan akhirnya memilih yang dari Allah tadi. Pergi ke Yerusalem, meninggalkan dunia lamanya. Dan itu yang disebut pertobatan. Nah, peristiwa bertobat karena membaca buku itu, saya beri istilah drama kedua. Drama pertama, dia disikat sama Tuhan di Pamplona. Drama kedua, Ignatius disikat oleh Tuhan lewat cerita-cerita dari buku yang dia baca. Buku-buku yang dia baca mengarahkan hatinya dan mengobarkan keinginannya untuk mengikuti Tuhan, meninggalkan ambisi dan mimpi pribadinya. Dan itu simpul pertama dari proses pertobatan. Simpul kedua, kebiasaan Ignatius membaca dengan cara copy paste tadi mempertajam kepekaan hatinya untuk menangkap suara dari Tuhan dan akhirnya mengikutinya. Jadi suara Tuhan tidak dari loudspeaker, suara Tuhan tidak dari luar, suara Tuhan dari gerak batin dari kedalaman diri kita. Simpul kedua, suara Tuhan lewat reaksi batinnya saat dan sesudah membaca. Dari situ saya mau mengajak teman-teman untuk to the point bertanya. Maukah Anda memulai, kalau artinya belum, kalau sudah berarti melanjutkan. Maukah Anda memulai atau melanjutkan kebiasaan membaca buku? Semoga. Dan ini sangat penting. Saat hening mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam batin kita, yang ada di hati kita, yang ada di jiwa kita. Dan kalau kita tidak memilih waktu untuk hening, teman-teman, suara di sekitar kita itu gaduh sekali, berisik. Juga berisiknya itu karena banyak peristiwa yang tidak semuanya bermakna. Ada berita ini, berita itu, terus silih berganti, tiada henti. Gaduh, rame. Dan juga dari banyak informasi yang kebenarannya tidak pernah bisa diverifikasi kebenarannya. Maka untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa membedakan roh, ini roh baik, ini roh jahat, ini roh Allah, ini roh dari setan, butuh keheningan. Semoga Anda semua mau membaca, mau mencermati gerak batin, mau menciptakan keheningan untuk melakukan tadi itu, mencermati gerak batin, menangkap suara Tuhan. Teman-teman, saya cukupkan di sini bagian kedua. Walaupun tidak panjang, semoga Anda mendapat poin-poin yang penting dan inspiratif untuk Anda tindak lanjuti. Mari kita melihat lagi apa yang sudah kita lihat dan dengarkan tadi.
Ya, baik, terima kasih Romo Nano yang sudah menyampaikan paparannya yang eh, telah mencerahkan hati kami yang ada di sini dan juga mungkin para peserta sudah mengendapkan apa yang baru saja diterima dari Romo Nano. Untuk selanjutnya Romo masih memiliki waktu untuk memberikan tanya jawab kepada peserta. Apakah boleh peserta jika ada yang bertanya, Romo? Silahkan kalau ada. Baik. Sebelumnya Kalau saya tidak ada ya tidak apa-apa. ya Romo, terima kasih. Tadi saya mencatat beberapa hal. Ada 5 simpul di pertemuan yang pertama, di sesi yang pertama, kemudian di sesi yang kedua ada 2 simpul ya Romo. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Romo, perkataan Romo, kalau fokusnya itu hanya aku, maka Allah akan memberi intervensi yang radikal begitu ya Romo. Itu bagi saya sendiri sangat sangat membuat saya semakin mempunyai semangat Romo untuk tidak memikirkan diri sendiri ya, tapi memikirkan lebih banyak untuk orang lain. Nah, mungkin dari peserta ada yang lain Romo mungkin pertanyaannya, tapi Romo saya akan membacakan yang chat grup dulu, boleh Romo? Begini, saya usul begini. Bagaimana? Saya usul semua peserta mencoba menulis di chat room Ya. Kesan paling kuat yang kudapatkan dari cerita Ignatius tadi. Anda sudah mendengarkan cerita singkat tentang Cannonball Moment, tentang pertobatan. Pertanyaan saya, untuk Anda jawab, lalu jawaban Anda ditulis di chat room. Kesan apa yang paling kuat untukmu? Atau begini saja, sorry pertanyaannya. Aku tergerak untuk apa sesudah mendengar cerita tentang Cannonball Moment dan pertobatan? Sekali lagi, pertanyaannya, aku tergerak untuk apa setelah mendengar cerita tentang Cannonball Moment dan pertobatan? Jadi, jangan menulis tentang Ignatius lagi. Tulislah tentang aku. Tulislah tentang gerak hatiku tadi waktu mendengarkan cerita tentang Ignatius. Oke, kita lihat ya. Ya. Menurut saya singkat padat jelas itu Rofi jam 20.24. Aku tergerak untuk membaca buku rohani lagi sebelum kena cannonball. Itu bagus. Itu contoh yang bagus. Susina Soekardi 2025. Saya tergerak untuk membaca buku rohani yang dapat membangun rohani saya agar lebih dapat memahami rencana Tuhan. Oke. Victor 2025. Aku tergerak untuk copy paste gerak batin Ignatius. Maksudnya apa ini? Miss D 2025 mencermati gerak batin, menangkap suaranya dan melaksanakan kehendaknya. Amin. Memulai membaca buku. Bagus kalau malam ini banyak orang sadar membaca buku. Nah, dalam rangka belajar tentang Ignatius Loyola, saya usul kepada Eni Taula, buku BAK. Menurut saya itu buku yang paling pas. Tipis, nggak panjang, poin-poinnya bagus-bagus. Itu yang saya sarankan.
Ya, itu buku yang dipegang Eni itu saya kira perlu disosialisasikan. Buku apa, Romo? Berani ambil keputusan. Yes, itu ada di slide saya tadi. Oke, Romo. Uli 2026, saya tergerak untuk meninggalkan kebiasaan scroll-scroll TikTok. Ini pertobatan ya, malam ini terjadi sebuah kesadaran untuk bertobat. Itu bagus itu. Panitia saya usul yang tertulis di chatroom itu di copy supaya bisa menjadi arsip bagi panitia ini. Ya. Dan usul saya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bukan tanya jawab lagi, tapi lebih model seperti ini. Aku tergerak untuk apa? Saya kira itu lebih bermanfaat Baik. daripada kadang-kadang tanya jawab kalau ngidul nggak karuan. Iya. Jadi ada pertobatan, semangat pertobatannya ada ya, Ya, Romo? ya konkret itu. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kelas ini bukan mencari informasi. Hmm. Kelas ini mau membantuku mengenali gerak batin. Maka ini tentang aku, bukan tentang Ignatius. Informasi tentang Ignatius hanya pemicu, pemantik. Tapi yang penting aku, pikiranku, hatiku, kehendakku. Saya kira itu yang layak di usul saya untuk dilakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau kita Baik. lihat lagi chatroom itu teman-teman menanggapi dengan sangat baik ya. Saya tergerak Romo, untuk yang dari Yunita, Romo, jam 20.26, saya tergerak untuk tidak 2020. terpaku dengan keterpurukan dan mau mengisi waktu dengan hal yang berguna, terutama mulai membaca buku. Ya. Nah, itu bagus, bagus. Saya dukung. Itu bagus sekali. Betul. Kemudian ada lagi dari Triana, jam 20.26, aku tergerak untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari kemarin dan memahami apa yang Allah inginkan dalam hidupku. Ini ada jebakan ya. Kalau mengatakan aku ingin menjadi lebih baik, menurut saya itu jebakan. Saya katakan jebakan karena masih abstrak. Menjadi lebih baik. Lebih baik itu abstrak. Lebih baik konkretnya apa? Membaca buku. Membaca buku itu juga abstrak, itu jebakan. Membaca buku harus konkret. Judulnya apa? Misalnya ada contoh bagus nih. Susi 2026. Saya sudah punya buku perjalanan bersama Ignatius dari Loyola sudah lama sekali, tapi belum dibaca. Sekarang bukunya di depan saya. Saya mau baca deh. Nah, itu lebih konkret. Ada buku yang dipegang di depan mata. Baca. Jadi, sebuah rencana baik, kalau masih abstrak, bisa jebakan. Kita sudah puas karena punya rencana yang baik. Rencana harus konkret. Kalau buku harus judulnya apa. Kalau sudah menemukan judul buku, saya harus menentukan setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali. Kalau setiap hari, jam berapa aku mau mulai membaca. Teman-teman, semakin konkret, semakin baik. Semakin abstrak, semakin mendekati tidak akan terjadi. Kalau ini ada Romo dari Ira jam 20.25. Saya tergerak untuk lebih mau membaca Alkitab, Romo. Alkitab itu tebal. Ya. Bagian mana yang mau dibaca? Perjanjian Lama. Aduh jelas ya Romo. Teman-teman ada satu hal penting ya, tadi sudah saya katakan. Kalau masih abstrak, itu masih jauh api dari panggangnya. Anda memanggang daging nggak akan matang. Harus makin konkret, didekatkan. Kalau nanya boleh nggak? Biar logis. Kalau ini Romo.
Dari Ruli, tadi udah dibaca Romo ya, setiap hari akan menyediakan waktu 2 jam untuk membaca buku rohani dan mencoba untuk copy paste. Ya, 2 jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa harus lebih konkret. Buku rohaninya judulnya apa? Harus Iya, dibuat konkret. masih abstrak ya Romo. Yes, teman-teman jangan terjebak ide yang baik. Harus konkret. Hmm. Bahkan tadi saya juga sudah memberi contoh kan. Buku yang dibaca Ignatius konkret judulnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menuliskan kesannya atau semangatnya untuk memperbarui diri? Ada pertanyaan baik dari Uli 2028. Apakah sama nilainya membaca buku rohani dengan mendengarkan melalui podcast atau YouTube rohani? Beda. Saya tetap mempromosikan membaca buku cetak. Membaca buku cetak. Mendengarkan YouTube tidak jelek. Mendengarkan podcast tidak jelek. Tapi menurut saya untuk Anda semua yang asumsi saya adalah sudah lama nggak membaca buku. Harus membaca buku cetak. Betul, saya masih meyakini membaca buku cetak itu secara fisik membuat aku lebih sehat. Hmm. Sekali lagi, saya tidak melihat podcast YouTube jelek ya, saya tidak mengatakan itu. Tapi untuk pertobatan awal lebih baik membaca buku cetak. Ya, saya kira ini pertobatannya bagus-bagus. Hanya Ya, butuh direalisasi. punya semangat ya Romo. Yes, punya kesadaran. Romo ada yang bertanya ini Romo, apakah termasuk cannonball jika mau melayani di gereja tetapi ditolak karena katanya tidak bisa diajar walau baru pertama kali kenal. Bagaimana itu Romo? Apakah cannonball atau bukan Romo? Yang bisa menilai cannonball atau bukan ya yang bersangkutan sendiri. Orang tersebut yang bisa mengetahui. Cannonball itu cirinya adalah besar, amat menyakitkan. Sekali lagi, cannonball ini peristiwanya besar. Bukan, kalau kecil namanya kinninbil. Cannonball. Cannonball itu besar. Di fisik itu sangat sakit. Secara psikologis amat menyakitkan. Nah, itu ya kriterianya. Maka kembali saya kembalikan pertanyaan tadi ke penanya. Nah, cannonball bukan. Dampak psikologisnya menyakitkan nggak? Secara fisik menyakitkan nggak? Kalau nggak, ya bukan cannonball. Kinninbil itu. Baik Romo, di akhir sesi ini apakah ada pesan untuk kami Romo yang ada di sini dan mungkin juga panitia untuk selanjutnya selain kami supaya peserta bisa mengirimkan chat seperti ini, ada ide lagi Romo masukan ke kami Romo? Masukan saya, alangkah baiknya kalau doa pembukaan dan doa penutup disesuaikan dengan tema hari itu. Oke. Doa pembukaan tadi sudah baik, tapi nggak nyambung dengan isi materi malam ini. Baik Romo. Nah, narasumber kan bisa diminta mengirimkan bahannya, ya, yang membuat doa ambil dari bahan narasumber itu. Lalu, apa lagi? Saya kira itu sudah.
Baik. Lalu closing statement saya mengulang saja yang tadi sudah saya sampaikan. Repetisi, Copy paste. copy paste. Ya, baik Romo. Informasi harus mempengaruhiku sampai menjadi aksi. Dan yang terakhir, membaca buku cetak jam tertentu secara rutin. Nggak ada rutin, nggak merubah. Sebulan sekali membaca buku setengah jam, nggak akan merubah. Yang di Grace, terima kasih banyak. Semoga yang saya sampaikan memberi inspirasi untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih Romo Nano, karena saya dengar Romo ada Zoom lagi, Romo jam 21, ya. Jadi Ya, terima betul. kasih sekali Romo sudah memberi bekal yang bermanfaat bagi kami semua, seluruh panitia dan juga seluruh peserta yang berasal dari banyak keuskupan ini. Romo, terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa. Tentu saja ini sangat berguna dan menyemangati kami semua untuk bertobat, memperbaiki diri untuk lebih baik Amin. lagi, begitu ya Amin. Romo. Amin. Terima Dengan kasih senang Romo hati. sekali lagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Lalu kita Oke. akan melanjutkan terlebih dahulu. Baik Bapak Romo, Suster dan Bapak Ibu sekalian dari Nanti paparan. saya pamit dulu enggak apa-apa ini ya. Baik Romo, Oke, terima terima kasih. kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Romo, selamat malam. Romo, Suster dan Bapak Ibu sekalian, sesinya Romo Nano sudah selesai, tetapi kita masih ingin melanjutkan untuk mengetahui atau mendalami apa saja yang baru kita simak dan kita rasakan dari Romo Nano, yaitu dalam acara kuis online. Begitu ya. Baik, untuk selanjutnya silakan Mas Citra untuk menayangkan kuis online-nya seperti apa. Baik. Cara login ada dua cara, yaitu dengan scan barcode dan klik menti. Nah, kemarin kan sudah ada ya latihannya, dan hari ini Bapak Ibu Suster silahkan kita benar-benar untuk mendapatkan hadiah nih yang sekarang. Hadiahnya ada 4 nilai teratas itu akan mendapatkan hadiah, buku Berani Ambil Keputusan dan buku yang bertema Wasiat dan Petuah Santo Ignatius Loyola. Nah, silahkan. Sudah ada 28, 29 untuk lanjut lagi. Nah, mengenai saya akan menceritakan sedikit tentang buku Wasiat dan Petuah. Ini membahas tentang buku yang memuat pengalaman rohani Santo Ignatius Loyola, termasuk latar belakang sejarah politik agama, lingkungan universitas, dan keluarga. Kemudian mengenai buku Berani Ambil Keputusan, itu seperti yang disampaikan oleh Romo Nano tadi, buku sederhana tentang Jesuit. Ada 14 langkah rohani Santo Ignatius Loyola, dan termasuk bagaimana beliau membuat keputusan mendirikan Jesuit, gitu ya. Dan Santo Ignatius Loyola mengatakan bahwa semua yang terjadi karena rahmat dan karya Tuhan. Buku tipis ini sangat menginspirasi kita, Bapak Ibu. Baik, sekarang ada 56. Ayo lanjutkan, silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti kuis malam hari ini. Dan hari ini kita akan mendapatkan hadiah untuk 4 nilai yang teratas. 61 apakah masih akan tambah lagi? Karena kemarin ada sekitar 70 yang ikut kuis ya. Ya, kita beri waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2/3, belum ada 70. Mari kita lanjutkan. 1, hitung tambahin lagi 5. 1, 2, 3, 4,
5. Sudah boleh dimulai, Mas Tony? 70 orang, Mas Tony? 71. Mulai? Oke. Siap-siap, siap-siap para peserta. Pertanyaan yang pertama. Treng, 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 treng. Kisah hidup Ignatius, hal apa yang diteladankan oleh Ignatius? Pertama, nggak kelihatan ya tulisannya. Tulisannya kurang jelas. Pertobatan, mengabdi Tuhan, dan yaitu berguna bagi sesama. 34. Nilainya 34. Nomor 1. Treng, 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 treng. Siapa nilai tertinggi? Cynthia. Lutgardi, Susina Soekardi, Ribit, Montana. Oke, lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah awal pertobatan Ignatius. Kapan Ignatius terkena cannonball di benteng Pamplona? Ayo silakan. Kapankah terkena cannonball di benteng Pamplona? Ya, wow, 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 wow. Ya, 21. Yang betul 21. Oke. Yang pertama adalah Lutgardi Susina Soekardi. Oh, belum, berubah. Cornell, Bell, Cindi. 4 nama teratas. Oke. Pertanyaan ketiga adalah perjalanan pertobatan Ignatius selama pemulihan diri di Puri Loyola. Buku apa yang telah dibaca oleh Ignatius selama pemulihan di Puri Loyola? Buku apa yang telah dibaca Ignatius? Los Angeles Vita Christi. Ya, 37 Vita Christi. Yang betul adalah Vita Christi. Yang mendapatkan 1, 2, 3, 4 adalah berubah. Cornell, Cindi, dan Vanite. Ya, dilanjutkan. Pertanyaan keempat dari 5 pertanyaan. Tereng. Pertanyaan adalah cerita seputar Ignatius. Judul buku ini merupakan cerita tentang Santo Ignatius Loyola. Kecuali apa? Ya, kecuali apa? Judul buku merupakan cerita tentang Santo Ignatius Loyola, kecuali apa? Oke, kecuali Flos Sanctorum. Jawabannya adalah Flos Sanctorum. Pemenangnya adalah ya Cornell lagi, Cindi, dan Vanite. Wow, ini Cornell banyak banget. Pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah kebiasaan Ignatius dalam membaca. Buku apa yang disukai oleh Ignatius? Tadi sudah dijelaskan oleh Romo. Buku apa yang disukai oleh Ignatius? Jawaban yang benar adalah mana nih? Amadis de Gaulo.
Yang benar adalah Amadis de Gaula. Amadis de Gaula. Ya. Yang mendapatkan nilai tertinggi yang paling dulu. Lagi-lagi Cornel. Oh, oke. Jadi dari semua tadi 5 pertanyaan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Cornel. Gitu ya. Dan para peserta yang mendapatkan nilai tertinggi nanti mohon memberikan nama dan alamat dan dikirimkan japri kepada Ibu Eni. Nanti Bu Eni akan memberikan nomor telepon yang ada di WA Group. Gitu ya. Nanti nama-nama yang mendapat 4 teratas nanti akan disebutkan oleh panitia. Gitu ya Bapak Ibu dan seluruh peserta. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah memasuki hampir di penghujung acara, begitu ya. Kemudian saya ulangi lagi, bagi 4 orang yang memiliki nilai teratas yang nanti akan disebutkan namanya, mohon mengirimkan nama dan alamat kepada Ibu Teresia Eni melalui Japri. Nanti hadiah akan dikirimkan ke alamat yang tertulis. Jadi mohon menyebutkan nama sesuai dengan waktu mengisi Google Form, kemudian menuliskan alamat yang tepat, yang sesuai dengan tempat tinggal para peserta yang mendapatkan hadiah itu. Baik, para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Silakan Mas Citra. Mari Bapak Ibu kita berfoto bersama. Di sini ada 6 slide, jadi mohon ditunggu sampai slide 6 ya. Oke, saya capture dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Yati. Ya, terima kasih Mas Citra yang sudah mendokumentasikan kita yang ada di sini. Baik, terima kasih salam kepada Romo Agustinus Theodarmono SJ selaku narasumber malam ini. Juga terima kasih kepada seluruh peserta, kepada suster, Bapak Ibu, dan terutama seluruh peserta. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2026. Jamnya sama dengan jam-jam kali ini, yaitu jam 19 sampai jam 21. Dan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini, atas kehadirannya dan kesetiaan hingga selesai di akhir acara ini. Dan terutama saya mohon maaf jika saya melakukan kekurangan atau hal-hal yang tidak pantas saya lakukan. Dan kami juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami semua tidak bisa melayani seluruh peserta dengan baik. Begitu. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Herli. Terima kasih. Silakan Bapak Herli. Terima kasih. Mohon izin, itu apakah ada Romo untuk berkat? Romo Anton katanya ada kanonik Pak tadi Pak. Jadi nggak ada berkat? Iya. Apakah ada info Pak Yo? Mungkin Pak Felix, apakah Romo kembali lagi ke sini? Tadi pamit, ada kanonik. Di chat belum ada info. Tidak ada. Tidak ada, baik. Jadi doa saja Pak Herli. Terima kasih Bapak Ibu Suster. Pada malam hari ini kita telah menyelesaikan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tinggallah pada kami ya Tuhan, ketika hari telah berlalu dan malam sedang menunggu. Tinggallah pada kami dan pada seluruh gerejamu. Tinggallah pada kami pada malam hari ini, pada malam hidup kami, pada malam mendunia ini. Tinggallah pada kami dengan rahmat dan kebaikan, dengan sabda suci,
dan sakramen-Mu dengan penghiburan dan berkat-Mu. Tinggallah pada kami bila malam kekalutan dan kekhawatiran meliputi kami. Bila malam keraguan dan godaan menghampiri diri kami, bila malam kesepian dan kesendirian mendatangi kami, bila malam kesakitan dan kepedihan dan malam kematian yang pahit mendekati kami. Tinggallah pada kami dan orang-orang yang kami cintai, saudara dan saudari kami. Tinggallah pada siapa saja yang besar maupun yang kecil, yang dekat maupun yang jauh, yang sehat maupun yang sakit, yang bergembira maupun yang bersusah. Tinggallah pada mereka yang hancur hatinya. Tinggallah pada kami ya Tuhan, dan pada semua orang yang percaya padamu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Makasih. kasih Pak Herli. Terima kasih Suster, Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan kita berjumpa kembali pada minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat istirahat Bapak Ibu. Selamat Makasih. istirahat.